Saya ingatkan ini, saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur, mereka halal. Jauh sebelum utusan khusus Presiden Prabowo, Gus Miftah yang menghina penjual es teh, ternyata Presiden Prabowo Subianto sudah jauh-jauh berpesan untuk menghormati para pedagang kecil. Diketahui akun sosial media Partai Gerindra geram dengan apa yang dilakukan oleh Gus Miftah. Melalui akun Instagram Gerindra menegaskan bahwa agar Miftah segera meminta maaf kepada penjual es teh yang ia katai dengan kata kasar tersebut. Ia mengingatkan jika ada yang dilakukan Miftah tidak sesuai dengan jalan yang diambil oleh Prabowo Subianto. Apa yang Gus lakukan tidak sesuai dengan apa yang Pak Prabowo inginkan dan ajarkan. Dalam postingan di Instagram tersebut juga disematkan video yang memberikan Prabowo memberikan rasa hormat penuh kepada para pedagang kaki lima. Diketahui sebelumnya, Gus Miftah menjadi bulan-bulanan masa usai video dirinya dalam pengajiannya viral kepergok mengatai penjual es teh dengan sebutan kasar. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol kok. Aksi tersebut dilakukan saat sedang berceramah di Magelang, Jawa Tengah. Video itu tentunya mendapatkan respon dari para netizen tanah air dan juga para publik figur tanah air. Hal ini juga langsung direspon oleh Ustadz Dery Sulaiman tentang video viralnya Gus Miftah tersebut. Es tehmu jiokera masih, yokono didol goblok. Es tehmu masih banyak kah? Masih, kata si pedagang. Ya sana kamu jual. Nah kenapa harus ada kata kalimat gobloknya gitu? Tapi inilah hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menggerakkan suasana dan keadaan, membolak-balikkan suasana dan keadaan. Gus Miftah yang awalnya terkenal sebagai bapaknya wong cilik ya, yang sayang sama pedagang kaki lima, pedagang asongan, kalau boleh buat majelis dagang orang diborong semua, dibagi-bagikan ke jamaah. Tapi malam itu entah kenapa apa yang ada di pikiran Gus Miftah, beliau bergurau dan bercanda, tidak membeli, bahkan mengeluarkan kalimat yang kasar, goblok. Goblok itu nggak enak didengar guys. Oke, ini sudah terjadi dan Gus Miftah sudah meminta maaf, bahkan sudah berniat untuk mencari bapak tadi, menemui beliau. Jadi nggak mungkin Gus Miftah itu sengaja untuk menghinakan, membuli bapak tadi. Cuman ini yang harus kita pelajari nih, ini hikmahnya nih, kita harus kita bahas nih. Kenapa sebagian orang tertawa mendengar Gus Miftah bilang goblok itu, bahkan bukan hanya sekedar tertawa, bahkan ada yang mau guling ke belakang, ada terbahak-bahak ketawanya. Jemaahnya semua ketawa juga. Yang tidak tertawa cuma si bapak dan seluruh netizen. Kenapa? Karena itu potongan video dan kita nggak connect dengan Gus Miftah waktu itu. Jamaah yang ada di panggung dan di bawah panggung itu ibarat orang yang nonton konser. Itu Gus Miftah sudah sambung hati dengan mereka, sehingga apapun guyonan, bercandaan yang keluar bagi mereka tetap terdengar indah di telinga mereka, sehingga bagi mereka tidak ada masalah kalimat goblok itu. Tapi si bapak nggak connect dengan Gus Miftah. Ya, ibarat main gitar, gitarnya nggak stem ini. Ketika mereka digenjreng sama Gus Miftah, terdengar nggak enak. Sehebat apapun pemain gitar, kalau dia genjreng gitar yang tidak stem, pasti akan terdengar fales, tidak enak. Nah, jadi inilah kenapa sebagian orang tertawa, sebagian orang marah. Ya kita yang netizen pun tidak connect dengan Gus Miftah karena kita hanya menonton video yang sedikit itu. Coba kalau dari awal sudah bergurau, tentu kalian pun akan ikut tertawa seperti orang-orang dari panggung itu. Yang di atas panggung itu kiai-kiai, gus-gus, orang-orang hebat. Dan dalam kasus ini, dalam sinetron ini, sandiwara ini, Masya Allah, ini dunia ini panggung sandiwara. Gus Miftah telah memerankan sebagai pemeran antagonis yang telah dihina satu Indonesia. Tapi Alhamdulillah beliau sudah mengakui kesalahan dan minta maaf, introspeksi diri. Dan kita doakan Gus Miftah terus dijaga sama Allah, karena jabatannya sekarang berat, ya memikul amanah sebagai utusan presiden, harus hati-hati bicara. Dan si bapak luar biasanya lagi, asbab dibully Gus Miftah, sekarang tak lama lagi insya Allah dia akan jadi miliuner, orang kaya raya. Namun di balik kejadian itu, Sun Haji selaku penjual es teh pun mendapatkan hikmah dari kejadian ini. Beliau juga terus mendapatkan simpatik dari publik.
Salah satunya juga dari konten kreator Willy Salim yang juga memberikan donasi kepada Sunnah Haji. Selain itu, beliau juga banyak mendapatkan donasi untuk bantuan usahanya. Seperti yang diketahui, Gus Miftah sendiri telah bertemu langsung dengan sang penjual ST dan meminta maaf secara terbuka dengan beliau. Silaturahmi dengan Kang Son Haji, S viral, yang beliau ini sering banget ikut ngaji apa, di mana-mana di Purworejo, mengikuti.